itu adalah suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda atau unsur geometri menggunakan satu atau dua buah lebih bilangan dan memiliki acuan sumbu yang tetap. Nih ya, maksudnya jadi kita mau menentukan di mana sih posisinya si benda A gitu, misalnya benda A gitu ya, atau di mana sih posisinya rumahnya Tuti, seperti itu. Oke ya. Dan selalu ada acuan. Acuan adalah sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Acuan ini biasanya tidak bergeser. Nah, ada dua buah sumbu ya. Sumbu X disebut apsis, sumbu Y disebut ordinat. Nah, kemudian ada yang namanya istilah kuadran. Nah, kuadran itu kita mulai dari kanan atas. Jadi adalah kuadran yang pertama, ini adalah kuadran yang kedua, ini adalah kuadran yang ketiga, ini adalah kuadran yang keempat gitu ya. Apa sih fungsinya si kuadran ini? Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang fungsi kuadran biasanya di SMA. Kalau di SMP kita hanya tahu aja nih, oh ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Oke, berarti kita coba aja langsung sebelum ke soal-soal. Nah, jadi untuk menentukan posisi pada sistem koordinat, nah kita bisa menjelaskan berdasarkan jaraknya kepada kedua sumbu, baik terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Misalnya titik C. Oke, titik C ini kakak bisa mendefinisikan posisi si C ini berdasarkan sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Misalnya titik C gitu ya. Titik C ini kalau kita lihat, kalau dari sumbu X dia ada di atas. Berapa satuan kita coba lihat ya. 1, 2, 3, 4. Berarti kita bisa sebut titik C itu posisinya adalah 4 satuan di atas sumbu X gitu ya. Dan karena dia posisinya juga tergantung dari sumbu Y, dia adalah satu satuan di kiri sumbu Y gitu ya. Jadi dia mesti ada dua definisi gitu. Di mana dia? Di sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah atas, sebelah bawah. Contoh lain misalkan kakak punya titik D, titik B di sini ya. Titik B. Nah, ini titik B itu kalau kita lihat dia ada satu satuan di bawah sumbu X. Berarti satu satuan di bawah sumbu X. Kemudian dia ada dua satuan di sebelah kiri sumbu Y. Berarti dua satuan di sebelah kiri sumbu Y. Ya. Nah, itu salah satu cara menampilkan data atau menampilkan posisi si titik ini. Nah, tapi nanti ke depannya kita akan memakai sistem seperti ini. Jadi kita akan makainya misalnya titik C, misalnya titik A gitu ya. Titik A itu X, Y gitu ya. Jadi kita mau tahu nih X-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, taunya dari mana? Tinggal kita lihat di sini. X-nya itu kita lihat dari sumbu X, berarti ini 1, 2, 3, 4. Karena 4 di sebelah kiri, kita tulisnya negatif 4. Y-nya kita lihat 1 di atas, ya, naik 1 berarti 1. Nah, jadi titik A itu kita bisa sebut posisinya di min 4,1 atau min 4 di sebelah kiri sumbu Y, 1 di atas sumbu X, ya. Jadi agak sedikit berbeda nih kalau kita pakai kalimat dan pakai angka sistem koordinat seperti ini, kalimatnya jadi berbeda, ya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini kita lihat titik-titiknya nih berapa. Contoh lagi misalkan titik E. Nah, titik E ini kalau kita lihat berarti X-nya 1, 2, 3, 4. Nah, dia 4. Berarti 4, Y-nya adalah min 1, min 2, min 3, min 4. Negatif 4. Nah, kira-kira seperti itu cara menampilkan dan menulisnya. Nah, kita coba aja contoh soal. Jadi, pada diagram Cartesius di samping, tuliskan semua titik pada kuadran 3. Ingat tadi kuadran 1 di sini. Ya, kuadran 2 yang di sini. Kuadran 3 yang di sini. Berarti semua titik di kuadran 3 adalah titik F dan titik I, ya. Bagaimanakah posisi A dan G terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, ini berarti cara penulisannya seperti tadi. Berapa di atas, berapa di kiri gitu ya. Oke, kita coba si A. Si A itu di sini. Nah, si titik A. Berapa satuan ya dia ya? Oh, dia 3. Kalau kita lihat nih 1, 2, 3. 3 satuan di sebelah kiri sumbu Y. Kalau di atasnya berapa nih? Dia di atas ya. Kita hitung aja 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan di sebelah atas
sumbu X, gitu ya. Bagaimana dengan si G? Ya, kita coba aja si G. Si G itu mana G? Oh, ini G ya. Kalau si G itu kalau kita lihat dia satu satuan di kanan, berarti satu satuan di kanan sumbu Y. Dan dia adalah berapa nih? 1, 2. Berarti 2 satuan di bawah sumbu X, gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Bagaimana kalau menulis koordinat C dan D, gitu ya? Kita mau menulis koordinat si C. Berarti berapa nih? C itu di sini ya. X-nya dia di 1, Y-nya di 2. Berarti 1,2. Si D. Nah, si D. Kita lihat si D. D itu ini D ya. X-nya di negatif 2. Nih, X-nya di negatif 2, Y-nya di 1. Berarti negatif 2,1. Gitu. Jadi gampang ya sebenarnya, sistem koordinat itu tidak sulit. Nah, bagaimana dengan pertanyaan yang D? Tuliskan titik dengan ordinat positif. Ordinat itu tadi Y ya. Y-nya positif, berarti di bagian atas. Yaudah, kita sebutin aja semua. Berarti kita punya titik A, titik B, titik C, titik D, titik E ya. Ini positif, 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 positif. Nolnya mesti kita anggap positif. Kemudian yang E, absisnya negatif atau X-nya negatif, berarti di sebelah kiri. Berarti ini titik A, titik D, titik F, dan titik I. Nah, kira-kira seperti itu bagaimana kita membaca si diagram Kartesius. Sekarang kita coba kalau kita mau menaruh titik pada diagram Kartesius gitu ya. Gambarkan 3 titik yang berada 4 satuan di atas sumbu X. 4 satuan di atas sumbu X berarti 1, 2, 3, 4. 3 titiknya di mana? Terserah karena dia tidak memberikan referensi atau jarak dari sumbu Y-nya. Ya udah, berarti misalnya kakak taruh di sini. Nah, ini untuk yang A, A1. Kakak taruh di sini boleh. A2, kakak taruh di sini juga boleh. A3. Yang penting adalah 4 satuan di atas sumbu X. Kemudian kita disuruh menggambarkan 2 buah titik yang berada 2 satuan di sebelah kiri sumbu Y. 2 satuan di sebelah kiri. Terserah, misalnya kakak mau di sini B1 sama di mana bawah misalnya boleh B1. Yang penting adalah di sebelah kiri ya, tidak dikasih tahu di mana. Sekarang gambarkan titik A yang berada 3 satuan di bawah sumbu Y X dan 1 satuan di sebelah kanan sumbu Y. 3 satuan di bawah sumbu X, 1, 2, 3, 1 satuan di sebelah sumbu Y. Berarti di antara garis ini dari sumbu Y kita hitung 1. Nah, kita dapat sini ya. Ini adalah titik A-nya yang di soal D. Itu ya. Gambarkan titik C 2, min 3. 2, min 3. 2, min 3. Oh, berarti di sini. Ya, X-nya 2, Y-nya min 3. Min 4, 3. Min 4 di sini. Ya, min 1, min 2, min 3, min 4. Selalu X dulu. 3. 1, 2, 3. Berarti di sini. Oke, ya, ini D1. Titik C. Ini titik D. Jadi seperti itu cara menggambarkan dari kata-kata kepada di posisinya di mana sih di sistem koordinat. Nah, sekarang sistem koordinat Kartesius selalu memiliki acuan yang tetap ya. Tadi kakak bilang dia memiliki acuan tetap yaitu sumbu X dan sumbu Y. Oke ya. Nah, acuannya itu adalah potong di tengah nih atau disebut titik O atau titik 0 gitu ya. Tapi sekarang gimana kalau acuannya bergeser? Misalnya kakak mau melihat si D berdasarkan si F. Berarti kita mau tahu nih, D itu kalau dihitung dari F berapa X-nya, berapa Y-nya gitu ya. Berapa sih dia dari F dihitung sumbu horizontalnya, berapa dia dari F sumbu vertikalnya. Kalau kita lihat di sini, maka si D kalau dilihat dengan F sebagai acuan, dia memiliki koordinat bukan, kalau ini kan D-nya harusnya negatif 2,1 ya. Tapi ini bukan. Kenapa? Karena dilihatnya dari F. Kalau dilihat dari F, kalau kita lihat dia 1 ke kanan, berarti positif ya. 2 ke atas, berarti ini kalau dilihat dari F, koordinat tadi adalah 2,1 gitu ya, malah positif. Gitu ya. 1,2 karena ke kanan 1, ke atasnya 2. Oke. Nah, kita bisa menggunakan rumus sebagai berikut. Berarti kalau X yang baru itu adalah X yang lama dikurang acuannya. Atau Y yang baru sama dengan yang lama dikurang acuannya. Rumusnya sama. Oke ya. Jadi kita coba aja contoh ini. Misalkan tuliskan koordinat
atau posisi relatif. Jadi bahasanya bisa posisi relatif atau koordinat dari C terhadap titik acuan F. C terhadap titik acuan F. Berarti kalau ketemu soal seperti ini, berarti kita punya titik awal. Oke ya, kita punya acuan. Nah, kita punya titik baru gitu ya. Bukan titik baru sih, istilahnya dilihatnya sebagai titik baru gitu ya. Titik awalnya adalah si C. C itu berapa nih? 1,2. Berarti X-nya 1, Y-nya 2 gitu ya. Acuannya adalah si F. Kita tulis saja nih, X-nya si F berapa nih? Sama Y-nya si F. X-nya itu adalah negatif 3, Y-nya itu adalah negatif 1. Oke ya, maka titik barunya atau si koordinat C dilihat oleh F, maka X barunya kita tinggal lihat aja. Awal, lama, dikurang acuan. Berarti 1 dikurang negatif 3. Gitu ya, atau hasilnya adalah berapa nih? 1 tambah 3, 4. Dan Y barunya itu adalah 2 dikurang negatif 1. Hasilnya 3. Nah, kalau kita cek, si C ini berada 1, 2, 3, 4 ya. 4 di kanan. Nah, X-nya positif ya, 4 di kanan ya. Kemudian Y-nya berada di 1, 2, 3 di atas. Gitu ya. Itu untuk soal yang A. Sekarang kita coba untuk soal yang B. Jadi caranya sama aja nih. Kalau kalian masih bingung boleh pakai cara seperti ini. Jadi dibikin tabel yang rapi. Kalau sudah mahir bisa lebih cepat. E terhadap A. Berarti yang A menjadi acuan. Ya, A jadi acuan. Ini si A menjadi acuan. A itu titiknya min 3,4. Kemudian kita mau lihat si E. E itu di sini. Nah, E itu ada di 3,0 gitu ya. Berarti awalnya, nah ini si awal. Kemudian kita punya acuan. Terus kita punya yang baru gitu ya, yang ditanya. Oke, awalnya adalah 3,0. Nah, 3,0. Ini adalah si E gitu ya. Acuannya adalah si A di min 3,4. Barunya berapa? Ya udah tinggal kita lihat aja nih. Oh, 3 kan berarti X barunya ya. Kita hitung satu-satu. 3 dikurang negatif 3. X sama X-nya jadinya berapa nih? 6. Kemudian Y barunya adalah 0 dikurang 4. Negatif 4. Oke ya. Kalau kita lihat posisi si E adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 6 di kanan A. Makanya positif 6. Dan dia adalah 1, 2, 3, 4 di bawah si A. Sehingga negatif 4. Ya. Sekarang kita coba yang terakhir. Ini adalah si B terhadap G. Berarti acuannya G. G ini. B itu di mana? B itu di atas. Ini ya. Berarti kalau kita menjawab yang C. Nah, langsung ya. Berarti X-nya. X barunya. Berarti X-nya B. X-nya baru. Ini yang baru. X-nya B itu 4. Dikurang acuannya G. Yaitu negatif 2. Nah, dapat hasilnya 6. Kemudian YB yang barunya itu Y-nya 4 juga. Nah, dikurang Y-nya berapa nih? 1. Nah, dapatnya hasilnya 3. Gitu ya. Jadi kita bisa lihat koordinat relatif B terhadap G bisa dituliskan 6,3. Nah, ini tadi bisa ditulisin gini ya. Ini bisa ditulis sebagai 6,4. Ya, yang A itu bisa ditulis sebagai 4,3. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang gimana kalau kita soalnya kita balik-balik sedikit gitu ya. Nah, jadi kita disuruh gambar sekarang. Gambarkan titik J yang berada 6 satuan di sebelah kanan titik D dan 4 satuan di bawah titik D. Gampang ya. Berarti 6 satuan dari titik D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di bawahnya 4. Turun 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata titik H. Oke ya, ternyata dapat titik H. Ini adalah jawaban yang A. Ya. Gimana sekarang kita menggambarkan titik K yang memiliki posisi relatif min 4,2 terhadap titik C. Nah, jadi kita startnya dari C. Min 4 berarti ke kiri. 1, 2, 3, 4. 2 itu berarti ke atas. Nah, oh ternyata ini adalah titik A. Ini adalah jawabannya si yang E. Gitu ya. Jawaban pertanyaan E ini jawaban pertanyaan yang D. Oke.
Sekarang kita mau menggambar titik L. Titik L yang memiliki posisi relatif 6, min 3 terhadap F. Berarti kita startnya dari F. 6 berarti ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Min 3 berarti turun ke bawah. 1, 2, 3. Oh, ini berarti adalah titik L-nya ada di sini. Oke, ya. Jadi bedanya adalah ini kita tahu soalnya. Nah, ini kita menggambar sedikit. Nah, sekarang kita soal sedikit dibalik-balik. Nah, jadi kita mempunyai koordinat B dan C. Titik pangkal dipindahkan. Berarti ini titik acuan ya. Kalau titik pangkal dipindahkan, artinya acuannya dipindahkan ke titik P. Koordinat C menjadi segini. Tentukan koordinat titik B terhadap titik P. Gitu ya. Berarti sekarang kita punya dua titik. Ada yang titik awalnya. Ada acuannya. Oke ya. Ada koordinat baru. Oke. Kita punya beberapa titik di sini. Ada titik awalnya itu adalah si B. Itu XB-nya itu adalah negatif 1. YB-nya itu adalah negatif 2. Itu ya. Titik acuannya tetap semua sama, adalah si P yaitu X, Y. Itu ya. Kemudian kita punya titik C di mana XC-nya itu adalah 3 dan YC-nya adalah negatif 5. Nah, tapi koordinat C barunya di sini, nah, ini C-nya menjadi berapa nih? Min 4 dan Y-nya menjadi 4. Ya. Nah, yang ditanya adalah koordinat titik B terhadap P. Berarti kalau kita mau menyelesaikan soal ini, kita mesti tahu dulu nih, koordinat titik B-nya berapa sih gitu ya. Kita cari dulu koordinat titik B-nya. Kalau sudah dapat, kita baru bisa mencari koordinat dari si B berdasarkan acuan P. Oke, berarti kita menggunakan informasi yang C dulu. Ya, berarti kan dia bilang X baru sama dengan XC yang baru. Nah, ini kakak perjelas sedikit biar nggak bingung. Berarti ini XC yang baru sama dengan XC yang lama dikurang X-nya si P. Gitu ya, karena acuannya si P. XC yang baru adalah min negatif 4. XC yang lama adalah 3 dikurang XP. Oke ya. Jadi kalau ini kita hitung, nanti XP-nya kita dapat hasilnya 7. Dapat dari mana? XP pindah ke sebelah sini positif. Negatif 4 pindah sini jadi positif gitu ya. 3 tambah 4 jadi 7. Oke, sekarang kalau kita lihat Y-nya. Nah, berarti Y-nya si C yang baru sama dengan Y-nya si C yang lama dikurang P gitu ya. XC yang barunya adalah 4 sama dengan ini negatif 5 dikurang YP ya. Ini YP sama dengan negatif 5 dikurang 4. Dapat nanti negatif 9. Saya kita dapat nih, oh ternyata koordinat P-nya adalah 7, negatif 9. Nah kalau seperti ini, kalau kita mau menjawab soal yang ini sekarang, berapakah XB yang baru? Gampang nih, berarti kita mau cari XB yang baru. Berarti XB yang lama tinggal dikurangin sama X-nya si P. Berapa nih XB yang lama? Negatif 1 dikurangin 7. Dapat negatif 8. Sedangkan XB yang Y-nya B yang baru itu adalah YB yang lama dikurang Y-nya si P. Berarti ini negatif 2 dikurang negatif 9. Nanti dapat negatif 2 tambah 9, dapatnya adalah 7. Oke ya, sehingga dapat nih, ternyata koordinat B-nya yang baru. Nah, koordinat B yang baru itu adalah negatif 8,7. Atau koordinat B dilihat oleh P adalah negatif 8,7. Oke. Nah, sekarang untuk soal nomor 5. Kalau di soal nomor 5 diketahui koordinat titik P terhadap titik A adalah min 7,2. Dan koordinat titik A terhadap titik Q adalah min 5,8. Tentukan koordinat titik P terhadap titik acuan Q gitu ya. Nah, ini agak sedikit tricky sebenarnya. Jadi kakak jelaskan dulu dapat rumusnya dari mana. Nanti di soal berikutnya kita akan langsung pakai rumusnya gitu ya. Nah, jadi kalau ketemu soal seperti ini, kalau kalian lupa rumusnya apa gitu ya, kita pakai permisalan. Kita misalkan dulu titik yang disebut 2 kali. Nah, itu yang disebut 2 kali adalah titik A ya. Oke, diketahui ya, ini kan bagian pertanyaannya. Misalkan titik A-nya misalkan berapa ya? 1,1 boleh? Itu ya yang gampang. Nah, kalau kita lihat ini 1,1 tuh. Nah, sekarang kita akan cari titik P dan juga cari titik Q.
gitu ya. Baru kita bisa dapat P terhadap Q. Kita cari dulu titik P. Nah, ini kalau kita lihat berarti X-nya P yang baru gitu ya. Sekarang XP yang lama dikurangin X-nya A gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena dia bilang dia adalah koordinat titik P terhadap titik A. Berarti A-nya akan menjadi acuan gitu ya. A-nya menjadi acuan. Ini adalah min 7 sama dengan X-nya P yang lama dikurang 1. Sehingga dapat XP yang lama adalah negatif 6. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan YP yang baru sama dengan YP yang lama dikurang X-nya dikurang Y-nya si A gitu ya. Berarti ini adalah 2 ya, 2 sama dengan ini kita belum tahu dikurang berapa nih? 1. Berarti dapat nih. Dapat Y-nya. Nah, dapat Y-nya si P yang lama itu adalah 3. Oke. Sekarang kita mau mencari titik Q-nya. Nah, kita mau mencari titik Q. Titik Q itu kalau kita lihat sekarang Q yang menjadi acuan. Gitu ya. Gitu ya. Jadi ini A yang lama nih. Ini jadi A yang lama. Kemudian A yang baru adalah ini A yang baru adalah min 5,8 gitu ya. Sehingga kalau kita mencari X-nya si A yang baru sama dengan XA yang lama dikurang X-nya si Q gitu ya. Sehingga ini adalah min 5 sama dengan 1 dikurang X-nya si Q. Nanti kita dapat X-nya si Q adalah min 6 gitu ya. Nah, kemudian si Y-nya juga sama. Y-nya si A yang baru sama dengan Y-nya si A yang lama dikurang Y-nya si Q. YA yang baru itu adalah 8, yang lama itu adalah 1 dikurang Y-nya si Q. Nanti dapat Y-nya si Q adalah 7 gitu ya. Dari sini kita dapat titik P itu adalah min 6,3 sedangkan titik Q adalah min 6,7. Sehingga kalau P terhadap Q bisa kita hitung ya. Berarti Q yang jadi acuan oke ya. Berarti XP yang baru di sini itu adalah yang lama, berarti ini yang lama nih negatif 6 dikurang X-nya si Q negatif 6 gitu ya. Ini 6 dapatnya positif. Nah, ini positif, nanti kan dapat negatif 12 gitu ya. Nah, kemudian si Y-nya si P yang baru itu adalah 3 dikurang, nah ini kakak ada salah juga, ini harusnya negatif 7 gitu ya. Nanti akan dapat nih 10. Oke, min 12,10 sehingga dapat P terhadap Q adalah min 12,10. Nah, dari sini sebenarnya kita bisa menarik kesimpulan yang cukup menarik gitu ya. Jadi kalau kita punya P terhadap A terhadap Q gitu ya. Terus kita mau cari P terhadap Q-nya. Nah, oke, ternyata gampang nih. Ini coba kakak kasih jarak lebih besar. Nah, jadi kakak punya P terhadap A, ya, A terhadap Q. P terhadap A-nya adalah min 7,2. A terhadap Q-nya adalah min 5,8. Gitu ya. Ternyata kalau kita mau mencari P terhadap Q, nah, P terhadap Q gitu ya. P terhadap Q-nya adalah tinggal dijumlahin nih. Min 7 ditambah min 5. Oh, min 12. 2 ditambah 8. 10 gitu ya. Itulah P terhadap Q. Gimana kalau soalnya Q terhadap Q terhadap P? Boleh nggak Kak seperti itu? Nah, kalau Q terhadap P, nah ini panahnya kebalik. Sama aja, cuma dikasih negatif. Jadi 12, min 10. Oke, gampang ya. Nah, sekarang kita coba berdasarkan tadi rumus yang ini. Jadi diketahui koordinat A terhadap titik B. Jadi A terhadap B itu adalah 3,8. B terhadap C adalah 7, negatif 7,2. Oke ya, yang ditanya adalah A terhadap C. Berarti A terhadap C berapa nih? Nah, ini gampang ya, tinggal dijumlahin aja. Nah, ini tinggal dijumlahin aja. Berarti dapatnya adalah
3 dikurang 7 berarti ini min 4,10 gitu. Kalau A terhadap C berarti ini adalah min 4,10. Gimana kalau C terhadap A? Nah, kalau C terhadap A tinggal dibalik ya. Jadinya 4, min 10. Oke, jadi gampang ya. Nah, tapi hati-hati dengan soal yang seperti ini. Jadi titik K terhadap M. Jadi titik K dia terhadap M gitu ya. Adalah 2, min 3. Koordinat L terhadap M. Nah, berarti kakak punya lagi L. Nah, kakak punya L di sini terhadap M. Gitu ya. Itu adalah min 5,2. Nah, kalau seperti ini, tentukan koordinat K terhadap L. Nah, K terhadap L. Gitu ya. Ini nggak bisa setara seperti tadi. Gitu ya. Kalau kita lihat panahnya sedikit berbeda. Nah, kalau melihat seperti ini, maka kita anggap, nah ini kita anggap titik M ini itu di 0,0. Jadi nggak masalah. Berarti kita anggap titik K-nya adalah 2, min 3. Sedangkan titik L-nya adalah min 5,2. Sekarang K terhadap L. Oh, berarti XK yang baru sama dengan XK yang lama dikurang X-nya si L. Gitu kan? XK yang baru itu XK yang lama 2 dikurang negatif 5. Dapat 2 tambah 5, 7. Gitu ya. Sedangkan untuk Y-nya, YK yang baru sama dengan YK yang lama dikurang Y-nya si L. Gitu ya. YK yang baru adalah, kita tahu, kita nggak tahu, kita cari. YK yang lama min 3 dikurang 2. Dapat min 5. Sehingga dapat koordinat K terhadap L itu adalah 7, min 5. Nah, jadi di antara dua buah koordinat bisa terdapat beberapa titik gitu ya. Titik-titik tersebut bisa terletak di tengah-tengah, bisa juga dengan perbandingan tertentu. Nah, kalau kalian ketemu soal seperti ini, jadi ada kata-kata titik tengah, ada perbandingan gitu ya. Nah, langkah-langkahnya seperti ini. Pertama kita bikin sketsanya dulu gitu ya. Kita bikin sketsanya. Kemudian kita bisa menggunakan rumus sebagai ini. Nah, rumus ini dapat dari mana sih gitu ya. Nah, selain sketsa, kita akan menuliskan perbandingannya. Misalnya ini M, ini N gitu ya. Nah, kakak lingkari supaya bisa membedakan mana yang angka, mana yang perbandingan. Nah, kalau kita lihat untuk mendapatkan si X, maka yang kita lihat cuma si X-nya aja. Nah, cuma untuk mendapatkan X-nya si P, nah si M ini dikali ini ke yang jauh. Nah, berarti M dikali XB gitu ya, M dikali XB. Sedangkan si N dikalikan juga ke yang jauh, berarti ke A gitu ya. N dikali XA. Kemudian dibagi jumlah dua-duanya. Begitupun dengan si Y-nya. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kita coba contoh aja. Nah, ini diketahui dua buah titik. Titik A dan titik B ya. Min 1, min 2 dan B-nya 9,13. Titik P terletak di antara A dan B sehingga AP dan PB 3:2. Jadi kakak bikin sketsanya dulu. Kakak punya titik A, kakak punya titik B, kakak punya titik P ya. Kira-kira di sinilah ya. Titik P. Nah, ini 3, ini 2 ya. XA-nya itu adalah 1, min 1, min 2. XB-nya adalah 9,13. Nah, ditanya koordinat P. Berarti kalau kita mau cari XP, kita pakai ini ya. Berarti 3 ini 3 dikali dengan seberangnya. Berarti 3 dikali 9 ditambah berarti 2 dikali min 1 dibagi dengan 5. 5 dapat dari mana? 3 tambah 2. Berarti 27 dikurang 2 dibagi 5. Maka ini adalah 25 dibagi 5. Hasil adalah 5. Nah, sama juga dengan YP-nya. Ya. Dengan YP-nya berarti 3 dikali ke sebelah sini. Berarti nih kakak coba ganti warna. Nah, ini 3-nya dikalikan dengan yang sebelah sini ya. Berarti 3 dikali 13 sesuai dengan rumus ini. Tambah 2 dikalikan ke sebelah sini. 2 dikalikan negatif 2 dibagi 5. Berarti adalah 39 dikurang 4 dibagi 5. Dapat 35 dibagi 5. Hasil adalah 7. Saya kita dapat titik P itu ternyata adalah 5,7. Ya, kira-kira seperti itu. Kita coba lagi ya, contoh yang lain. Nah, diketahui titik A dan B dan titik P gitu ya, terletak di antara A dan B. Jadi kakak punya, kita gambar sketsanya lagi gitu ya. A dan B. P di tengah-tengah, dia perbandingannya di sini. Ini 2, ini 1 gitu ya.
Titik A-nya adalah min 4, min 4. Titik B-nya belum tahu nih. X, Y. Gitu ya. Titik P-nya 2, min 2. Nah, tipe soal seperti ini mirip dengan kalau misalkan titik P-nya di perpanjangan. Contoh ya, misalkan titik A, titik B, P-nya ada di perpanjangan. Nah, P-nya di perpanjangan gitu ya. P-nya nggak tahu nih X, Y. Itu B-nya tahu, A-nya tahu. Oke, nanti ada perbandingannya berapa bisa kalian tuliskan. Oke, nah kembali ke soal ini. Carilah koordinat titik, ini bukan P, tapi koordinat titik B, ya, P-nya kan udah tahu, gitu ya. Maka kalau kita lihat yang di tengah-tengah itu adalah si P. Jadi kalau di sini yang tengah-tengah, kalau ketemu soal seperti ini adalah si B, di sini P. Berarti tetap pakai rumusnya si P, XP, gitu, sama dengan 2 dikalikan dengan sini. Berarti 2X, gitu ya, ditambah 1 dikalikan min 4. Nah, dibagi 3 gitu. XP-nya adalah 2 sama dengan 2X dikurang 4 dibagi 3. Berarti kalau dikalikan 6 sama dengan 2X kurang 4. 4 negatif 4-nya pindah jadi 10 sama dengan 2X. Kita dapatkan X-nya adalah 5. Oke. Kemudian kita sekarang hitung yang si Y-nya. Nah, kita hitung si Y-nya. Berarti sama ya, Y-nya si P. Nah, 2 kita kalikan dengan Y-nya. 2 dikalikan Y. 1 kita kalikan dengan Y-nya. Gitu ya. Ditambah 1 kali min 4 dibagi sama-sama 3. Ini negatif 2 sama dengan 2Y min 4 bagi 3. Ini kalau dikalikan negatif 6 sama dengan 2Y min negatif 4. Ini pindah jadi negatif 2 sama dengan 2Y. Kita akan dapat Y-nya adalah min 1. Gitu. Oke, jadi soalnya sedikit dibalik ya. Sehingga kita dapat koordinat titik B-nya ternyata adalah 5, min 1. Oke, gampang. Sekarang kita coba yang ini. Nah, sekarang carilah titik tengah. Jadi apa sih bedanya yang tadi dan yang ini gitu ya. Sebenarnya rumus yang dipakai tuh sama aja. Kadang-kadang guru kalian pakai kasih rumusnya ada 2 gitu ya. Tapi kakak pakai rumus dasarnya yang ini. Kenapa? Karena kalau kita sketsa, jadi kakak sketsa yang A gitu ya. Kita punya K, kita punya L, kita punya di tengah-tengah, misalkan titik Z. Nah, karena di tengah-tengah maka perbandingannya pasti 1 sama 1 gitu ya. Ini 1,3, ini min 3,5. Nah, Z-nya kita nggak tahu. Kita cari nih XZ-nya berapa. Pakai rumus ini. 1 dikalikan ke sini, berarti min 3. 1 dikalikan sini, ditambah 1 dibagi 2. Gitu ya, sehingga dapat nih, nanti dapatnya negatif 1. Bagaimana dengan Z-nya? Sama. 1 dikalikan 5. 5. 1 dikalikan 3. Ditambah 3 dibagi 2. Sama dengan berapa ini? 4. Oke. Jadi dapat nih Z-nya itu ternyata min 1,4. Nah sebenarnya berarti rumus ini sedikit bertransformasi, berubah menjadi, biasanya guru kalian kasihnya begini nih. XB ditambah XA atau XA tambah XB, tidak masalah. Dibagi 2. Gitu. Kenapa rumusnya seperti ini? Karena M-nya itu 1, N-nya itu 1. Ini 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Oke. Nah, berarti kita coba nih sekarang di yang B. Nah, kita coba yang B. Berarti kita punya M, kita punya J. Kita anggap di tengah-tengahnya siapa ya? Si A misalnya. Ini 2, min 5. Ini adalah min 6, min 11. Berarti X-nya si A adalah 2 ditambah min 6 dibagi 2. Gitu ya. Berarti ini min 4 dibagi 2 hasilnya min 2. Y-nya si B, Y-nya si A min 5 dikurang 11 ditambah 11 ditambah negatif 11 dibagi 2. Saya dapat nih min 16 dibagi 2 itu adalah min 8. Saya dapat ternyata A-nya itu adalah min 2, min 8. Gampang? Jadi cari titik tengah itu sama sebenarnya dengan rumus yang perbandingan, hanya beda M dan N-nya pasti 1. Nah, sekarang sedikit di kutak-kutik ya. Nah, L terletak pada KM. Gitu. Jadi kita punya KM. Kakak selalu gambar sketsa saya dulu nih. K dan M. Kemudian punya titik L. Sehingga KL sama dengan KM. Oh, ini berarti perbandingannya 1 dan 1. Artinya ini titik tengah. Koordinat K. Nah, ini M, 2N. Koordinat
M-nya itu 2M, 4N, sedangkan L-nya 12,2, min negatif 21. Oke, tinggal kita coba aja. Berarti kalau kita mencari X-nya si L, itu kan X-nya si K ditambah X-nya si M dibagi 2, gitu ya. X-nya si K itu M ditambah 2M dibagi 2, itu hasilnya adalah 12. Berarti 24 sama dengan 3M, dapat nanti M-nya adalah 8. Ya, sekarang kita coba untuk Y-nya. Berarti sama nih, berarti Y-nya si L itu sama dengan Y-nya si K ditambah Y-nya si M dibagi 2. Y-nya si L adalah negatif 21 sama dengan 2N ditambah 4N dibagi 2. Berarti ini negatif 42 sama dengan 6N ya. Dapat nih nanti N-nya adalah negatif 7 ya, min negatif 42 dibagi 6. Jadi kita dapat nih, oh M-nya segini, N-nya segini. Berarti kita bisa cari K-nya. Berarti K-nya adalah 8, min 14. Ya, diganti N-nya, diganti dengan min 7. 2M, kalau si M berarti 2 dikali 8, berarti 16,4 dikali negatif 7. Negatif 28. Oke, dapat deh untuk jawaban dua-duanya. Oh, ini berarti titik bukan R dan S ya. Kakak agak salah tulis soal, harusnya K dan M. Ini K dan M. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya formula jarak. Jadi kalau tadi kita sudah belajar tentang koordinat antara dua titik, kita akan belajar tentang formula jarak. Nah, jadi formula jarak tuh dirumuskan seperti ini. XA dikurang XB kuadrat. Bawa kebalik-balik nggak masalah. Ya, dimana rumus ini adalah aplikasi dari Pythagoras. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau kakak punya titik di sini, titik, anggap saja titik A, anggap saja titik B. Ketika kita mau mencari jaraknya, ini kan miring nih. Nah, kita pakai Pythagoras nih. Ada yang ke kanannya berapa, gitu ya. Ada yang ke atasnya. Nah, ada yang ke atasnya berapa. Gitu. Nah, yang bagian sini, nah bagian orange itu adalah Y-nya si B dikurang G-nya si A gitu. Ya, atas kurang bawah. Atau A kurang B juga sebenarnya nggak masalah. Nanti karena dikuadratin nggak berpengaruh pada rumusnya. Gitu ya. Jadi kalau di sini kita coba ya, ini adalah B-nya itu 3,4, A-nya itu adalah min 5, min 2. Tuh. Jadi kalau kita mau hitung jarak AB-nya, nah, ada garisnya artinya jarak. Nah, untuk X-nya kalau kita lihat, nah ini X-nya adalah yang ini ya. Nah ini X-nya untuk bagian yang hijau ini adalah X-nya A dikurang X-nya B dikuadratin. Udah, tinggal kita masukin deh. X-nya si A itu min 5 dikurang 3, nah, dikuadratin gitu ya. Terus ditambah Y-nya, kalau A kita coba pakai yang A ya, negatif 2 dikurang 4 dikuadratin. Tuh, nanti kan dapat nih akar dari negatif 8 kuadrat ditambah negatif 6 kuadrat. Ini jadi akar dari 8 kuadrat jadi 64 ya. Tambah 36, nanti akan dapat hasil adalah 10 satuan. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi dia adalah aplikasi dari Pythagoras. Nah, mungkin kalau kalian belajar ini di awal semester, kalian belum belajar Pythagoras. Ya, nggak apa-apa, kita belajar dikit ya. Nah, kita akan coba contoh. Jadi kita mau mencari jarak antara titik K, L. Oke, berarti untuk soal yang A, untuk titik KL. Nah, ini adalah akar dari, tinggal kita kurangin aja ya. 1 dikurang negatif 3 dikuadratin, gitu ya. Ditambah Y sama Y, berarti 3 dikurang 5 dikuadratin. Berarti ini adalah akar dari 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. Ya, ini 16 tambah 4. Ini jadi akar dari 20. Nah, ini gimana nih Kak akar 20? Ingat 20 adalah 4 kali 5 ya. Yang bisa keluar dari akar adalah si 4. Berarti ini kita bisa tulis 2 akar 5. Oke. Nah, sekarang kita coba lagi. Kalau kita yang B. Kita coba yang B. Nah, itu coba yang B. Titik M, berarti M dan N, gitu ya. M dan N sama dengan akar dari, kita coba X-nya. Sekarang kita coba dibalik ya, J-nya dulu. M dan J. M dan J. Oke.
Oke, berarti kita coba J-nya dulu. Berarti kakak mau coba XJ dikurang XM gitu ya. Hasilnya kan sama aja. XJ berarti min 6 dikurang 2 gitu ya. Kemudian kuadrat ditambah min 11 dikurang min 5. Kemudian kuadrat. Ini dapat adalah akar dari min 8 kuadrat ditambah ini dari berapa ya? Min 6 kuadrat. Oke, jadi kalau kita jumlahkan jadi akar dari 64 ditambah 36 ini jadi akar 100 sama dengan 10. Nah ini kalau kita coba, sekarang kakak coba kasih lihat, benar gak sih? Sama gitu ya. Kalau kita pakainya dibalik, berarti ini kakaknya XM dikurang XJ gitu ya. Nah ini kalau kita hitung, akar dari negatif mana nih? 2 dikurang negatif 6, XM kurang XJ ya. Dikuadratin, ditambah XM-nya negatif 5 dikurang negatif 11 gitu ya, dikuadratin. Ini kalau kita lihat ini sama nih, cuma bedanya gini aja, ini jadi 8 kuadrat gitu ya. Kalau tadi kan jadi negatif 8 dikuadratin. Kalau ini jadinya berapa? Min 5 ditambah 11 berarti jadi 6 kuadrat. Nanti hasilnya akan sama aja, dapetnya 10. Jadi nggak masalah nih kebalik-balik, jadi jangan takut. Oke ya. Sekarang kita coba contoh soal yang kelima. Kita coba contoh soal yang keenam. Nah ini carilah nilai A, B, dan C jika diketahui sebagai berikut gitu ya. Oh ini ada A dan B aja, C-nya nggak ada. Nah untuk yang A, sekarang dibalik soalnya. Jadi jarak antar dua titiknya adalah 13. Berarti antara K dan L ada apa namanya? Ada jaraknya. Kita mau cari salah satu titiknya. Akar dari, nah ini X-nya si K dikurang X-nya si L kuadrat. Kakak tulis agak lengkap rumusnya. Ditambah Y-nya si K dikurang Y-nya si L kuadrat. Oke. Kenapa kakak tulis agak lengkap? Supaya lebih jelas. Ini 13, berarti jaraknya adalah 13 sama dengan akar dari, nah ini agak sedikit rumit nanti. X-nya si K itu 2 dikurang 8 berarti tambah 5 ya kuadrat. Ditambah Y-nya si K itu adalah A dikurang berapa nih? 8 dikuadratin. Oke ya. Nah, gimana nih cara menyelesaikan soal ini? Oke, kita coba ya. Nah, kuncinya adalah kamu jangan membuka kuadrat ini walaupun kamu sudah mungkin belajar perkalian istimewa gitu ya. Jangan dibuka dulu. Ini kita kuadratin dulu supaya akar hilang. Sehingga kita di sini dapat 169 sama dengan ini kalau dijumlahkan adalah ini harusnya ditambah 3 ya. Sorry, ini XL-nya itu adalah negatif 3. Berarti ini ditambah 3 nanti dikurang negatif 3. Artinya adalah 25 karena 5 kuadrat ditambah A dikurang 8 kuadrat. Biarin aja dulu begini. Ini kalau pindah ke sini jadi 144 sama dengan A dikurang 8 dikuadratin. Nah, ini baru kita akarin. Loh kok diakarin lagi kak? Supaya kuadratnya hilang nih. Ini kalau kakak tuliskan di sebelah sini jadinya 12 sama dengan A dikurang 8. Nanti kita akan dapat kalau kita pindahkan ke sini jadi 20. Nah hanya kita akan dapat hasil adalah 20 gitu. Jadi jangan dibuka nih, nanti jadi ribet aljabarnya. Kita coba lagi satu yang terakhir. Nah jadi X dan L adalah 15 satuan. Kita cari B-nya. Berarti XL, wah ini besar nih ya, XL. Itu adalah akar dari X-nya si X dikurang X-nya si L kuadrat ditambah Y-nya si X dikurang Y-nya si L dikuadratin. Oke, ini kalau kita masukin adalah 15 sama dengan akar dari, ini nggak usah dihitung, B dikurang 7 kuadrat ditambah Y-nya adalah min 1 dikurang 11 kuadrat gitu ya. Nah ini kalau kita kuadratin, nah ini dapatnya berapa nih? 225 ya sama dengan akar udah hilang ya. Berarti ini B dikurang 7 kuadrat ditambah, nah ini kita hitung, berarti ini negatif 12 dikuadrat 144. Nah ini kalau kita pindahkan ke sini, berarti ini 225 dikurang 144 ya sama dengan B dikurang 7 ada kuadratnya. 225 dikurang 144 hasilnya adalah 81 sama dengan B dikurang 7 kuadrat.
Nah ini baru kita akarin ya. Jadi kita akarin lagi jadi 9 sama dengan B dikurang 7. Kita akan dapat B-nya itu adalah pindah ke sini jadi 16. Oh dapat nih A-nya 20, B-nya 16. Jadi kira-kira seperti itu untuk rumus jarak. Jadi nggak usah bingung kebalik-balik. Tapi kalau yang soalnya mencari salah satu titiknya, lebih baik kalian tulis rumusnya lebih lengkap. Oke, kita diketahui dua buah titik ada min 2, min 3, 4, min 3. Tentukan koordinat C sehingga terbentuk segitiga ABC siku-siku, segitiga ABC sama kaki. Jadi kakak punya dua buah titik A di min 2, min 3. Nah jadi kalau soal-soal seperti ini biasanya kita lebih suka atau lebih enak menggambar. Jadi kita tahu nih segitiga apa sih? Segitiga siku-siku kah sama kaki kah? Nanti karena akan sangat berpengaruh dalam memperhitungkan luas dan kelilingnya. Ya. Jadi kita punya negatif 2 dan negatif 3. Negatif 2, negatif 3 itu di sini. Ini titik A. Kemudian titik B-nya adalah 4, negatif 3. 4, negatif 3 itu di sini. Nah kemudian kita akan mencari titik C supaya segitiga siku-siku gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya ini, nah, segitiga siku-siku kan bisa kemana aja ya? Bisa ke sini, terus begini gitu ya. Jadi kalau misalkan titik C-nya di sini, nah ini kan jadi segitiga siku-siku nih, betul nggak? Nah segitiga siku ya, boleh, gitu ya. Atau titik C-nya di sini, nah ini juga jadi segitiga siku-siku nih, ya. Atau kebalikan, misalkan di sini nih, nah di sini, jadi ini bisa jadi segitiga siku-siku, ya. Jadi bisa bermacam-macam titik. Ini bisa titik C, bisa titik C, titik C, gitu ya. Berarti untuk yang A jawabannya ada banyak nih. Bermacam-macam, bisa satu aja kecuali syarat tertentu, misalnya siku-siku sama kaki gitu ya. Titik C-nya misalkan bisa 4, negatif 2. Ini kakak bilang ini 4, negatif 2. Atau bisa juga yang ini misalnya 4, ini 4,2 ya, sorry. Atau bisa juga 4, negatif 1 gitu ya. Atau yang di sebelah sini juga bisa, itu negatif 2, negatif 5. Ya, gimana dengan line B? Sama saja. Jadi kalau kita sudah menggambar, kita tahu sedikit gambarannya nih. Nah, ini titiknya bersihin dulu sedikit, jadi tetap sama titik A titik B. Kalau segitiga sama kaki, maka dari A harus titiknya sama gitu ya. Maka kita cari dulu tengah-tengahnya nih. Tengah-tengahnya itulah 1, 2, 3. Oh, di sini nih ya. 1, 2, 3 sama. Oke. Berarti sepanjang titik ini, sepanjang garis ini dari atas ke bawah, kita boleh tentukan satu titik nih. Misalkan kakak mau di sini, boleh nih. Misalkan di 1,2, boleh nih di D sini ya, di C sini. Atau mau di bawah sini juga boleh. Nah, misalnya di berapa nih? 1,5. Yang penting dia akan membentuk yang namanya segitiga siku-siku gitu ya. Ini kan segitiga siku-siku semua nih, ya. Jadi boleh. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke contoh soal berikutnya. Nah, ini sedikit cara untuk menggambarnya. Nah, jadi ketahui segitiga ABC punya koordinat negatif 2, negatif 3, 4, min 3, C-nya itu 4,5. Oke, kita sekarang taruh di sini nih, taruh di diagram Cartesiusnya supaya kita nggak salah gitu ya. Negatif 2, negatif 3 itu di sini. Ini titik A-nya. Titik B-nya itu 4, negatif 3. Nah, di sini. Titik B-nya, titik C-nya tuh 4,5. Oh, berarti dia di sini. Nah, titik C ya. Nah, oh ternyata segitiga yang kita gambarkan adalah segitiga siku-siku. Wah, ini gampang banget nih segitiga siku-siku. Oke. Berarti ketika kita mencari luas, kakak menghitung B dulu. Kita menghitung luas gampang nih, tinggal di berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setengah dikali alas dikali tinggi kan ya. Berarti ini setengah dikali alasnya itu adalah 6. Tingginya itu berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Nah ini kalau dicoret jadi 3. Luasnya ada 24 satuan. Oke. Nah untuk keliling agak sedikit tricky. Nah untuk keliling agak sedikit susah. Keliling segitiga itu kan semua sisinya ya. Jadi kita tinggal jumlahkan saja. Nah ini AB. Oh ditambah BC. Ditambah AC. Nah yang agak masalah yang miring-miring ini. Ini kan tinggal AB tambah BC tambah CA. Nah yang bermasalah si CA ini nih. Si CA. Nah, gimana kita cara menghitungnya? Berarti pakai rumus jarak nih. Oke, berarti ini adalah akar dari C dan A. Berarti 4 dikurang
negatif 2 kuadrat ditambah 5 dikurang negatif 3 kuadrat gitu ya. Ini adalah akar dari 6 kuadrat, 4 ditambah 2 ditambah 8 kuadrat, 5 ditambah 3. Saya dapat nih akar dari 100 sehingga dapat CA nya 10. Kalau sudah dapat sebenarnya gampang, tinggal kita jumlahin aja. AB itu berapa? 1 2 3 4 5 6. 6 ditambah BC nya 8 tambah CA nya 10. Berarti kelilingan ada 24 satuan. Oh, ternyata mirip, betulan sekali, keliling dan luasnya mirip. Oke, kita coba lagi untuk soal yang lain. Jadi sekarang kita punya segitiga KLM. Titik A nya min 1, min 2 di sini. Titik B nya 5, min 2, 5, min 2 di sini. Titik C nya di 2,2. Wah, di sini ternyata titik C nya. Nah, ternyata ini adalah segitiga sama kaki nih. Gitu. Oke, karena kakak tahu dari mana sama kaki, Kak? Kan kakak belum hitung panjangnya. Nah, ini begini, ini dari sini ke sini dia ke kanan 3, ke atasnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini mirip nih. Tuh 2, 3, ke atasnya 1, 2, 3, 4. Nah, itu masih sama kaki. Jadi kalau dari titik A ke titik C, dari titik B ke titik C, jumlah langkahnya mirip, pasti sama, pasti sama kaki. Oke, sekarang kita kelilingnya dulu ya. Keliling segitiga. Ini KLM. K, L, dan M. Ini K, ini L, ini M. Keliling segitiga KLM. Nah, itu adalah berarti KL tambah LM tambah MK gitu ya. KL paling gampang nih. KL 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Oke, LM-nya berapa ya? Wah, kita mesti hitung dulu nih si LM-nya. Pakai rumus jarak. Kakak hitung di sebelah sini. Berarti LM sama dengan akar dari, nah ini adalah X-nya si L. X-nya si L itu 5 dikurang X-nya si M 2 kuadrat ya, ditambah Y-nya si L itu negatif 2 dikurang 2 kuadrat. Dapat adalah akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Nah, ini nanti dapat akar 25 sama dengan 5 satuan. Ya, ini 5. Tuh, nah ini 5 juga. Kenapa? Kan segitiga sama kaki. Berarti tambah 5 tambah 5 11 ditambah dengan 6 17 satuan. Untuk luasnya, wah, luasnya pasti gampang ini. Kalau kita mencari luas, nah berarti setengah dikali alas dikali tinggi ya, dikali alas dikali tinggi. Alasnya pasti si KL ya, mendatar-mendatar aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setengah dikali 6 dikali tingginya. Nah, tinggi dari M di bawah tegak lurus ke sini. Berarti 1, 2, 3, 4. 4. Nah, ini adalah 12 satuan. Nah, kalau kita lihat berbeda segitiga ternyata beda kompleksitas dalam mengerjakan luas dan kelilingnya. Kalau keliling sih pasti sama lah, mencari sisi-sisinya pasti pakai rumus jarak. Cuma untuk mencari yang luas yang agak beda-beda. Kalau sama siku-siku gampang. Nah, kalau sama sisi juga lumayan gampang. Sama kaki juga lumayan gampang. Sama sisi ya agak lebih sulit dikit lah. Oke, sekarang kita coba kalau yang lain gitu ya. Nah, sekarang kita punya segitiga PQR, di mana koordinat P min 1,5, kita langsung tulis di sini min 1,5. Koordinat Q adalah 2,1. Sedangkan koordinat CR 5,1. Wah, ini segitiga ternyata segitiga tumpul nih. Nah, segitiga tumpul. Oke. Kalau kita mencari luasnya, kita yang gampang dulu. Nah, luasnya setengah dikali alas dikali tinggi gitu ya. Alasnya itu gampangnya ini kan P, ini Q-nya, ini R-nya. Gampang kita ambil ini 1, 2, 3. Di setengah dikali 3. Nah, cuma tingginya mesti hati-hati. Nah, tinggi ini kita tidak boleh ceroboh. Tingginya bukan PQ ya, tapi tinggi dari, karena kita pakai alasnya QR, maka tingginya ditarik dari P titik satu laginya ke bawah, tegak lurus ke sini ya, terus ke perpanjangan PQ. Berarti berapa nih? 1, 2, 3, 4.
titiknya adalah 4. Dicoret 2, berarti adalah 6 satuan. Oke. Nah sekarang menghitung kelilingnya yang agak ribet nih. Keliling segitiga PQR. Nah, ini pasti PQ gitu ya. Ditambah QR tambah RP gitu ya. Nah kalau kita lihat tadi jejak kita meninggalkan PQ ini, nah ini sangat menarik. Ternyata segitiga siku-siku ya. Nah, ingat rumus jarak itu kan kakak sudah pernah terangin ini sebenarnya dari Pitagoras. Sehingga kita untuk mencari PQ ini akar dari 1, 2, 3 kuadrat ditambah 1, 2, 3, 4 kuadrat. Nah, akar dari 25 hasil adalah 5. Oke, PQ-nya itu adalah 5, QR-nya tuh 1, 2, 3, 4. Nah, tinggal RP-nya nih yang belum kita hitung. Oke, kita belum menghitung si RP. Kita mau menghitung si RP. Nah, ini kakak punya segitiga yang warna biru yang besar. Nah, jadi kalau kalian bisa melihat rumus jaraknya itu bisa sih kalian boleh 5 dikurang min 1 kuadrat dan sebagainya. Tapi kakak mau lihat sebagai ini. Oh, ini ada berapa satuan ya? X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini berarti akar dari 6 kuadrat ditambah 1, 2, 3, 4 kuadrat. Ya, berarti ini akar dari 36 ditambah 16. Akar dari 52. Oke, bisa keluar dari akar gak ya? Kita coba hitung. Nah, cara menghitung akarnya adalah ini kita bagi dulu dengan bilangan prima. Berarti 2 kali 2, 6. 2 dikali 13 gitu ya. Ini kalau kita lihat adalah akar dari 2 kuadrat dikali 13. Ini kalau kita keluarin jadi 2 akar 13. Maka kita dapat nih RP-nya adalah 2 akar 13. Sehingga ini tinggal ditambah 2 akar 13. Nah, ini adalah angka dengan angka boleh dijumlahkan 9 tambah. Tapi kalau angka yang ada akarnya tidak boleh dijumlahkan. Jadi itu saja 9 tambah 2 akar 13. Jadi kita dapat nih luas dan kelilingnya. Jadi kalau keliling pasti pakai rumus Pitagoras atau pakai rumus rumus jarak gitu ya. Nah, untuk soal nomor 5 diketahui segitiga PQR mempunyai koordinat titik P, Q, dan R sebagai berikut. Kita disuruh hitung keliling segitiga dan juga luasnya ya. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, nah ini seperti biasa kita selalu membuat yang namanya sketsa terlebih dahulu ya. Jadi kita bikin sketsanya terlebih dahulu. Sekarang kita bikin sketsanya juga nih. Jadi titik P-nya min 4, min 3. Min 4, min 3 berarti dari sini. Nah, ini titik P-nya. Kemudian kita punya titik Q min 1,1. Min 1,1 itu di sini. Ya. Kemudian punya titik R min 5,4 berarti dari sini. Nah, ini kalau kita hubungkan menjadi segitiga ya. P di sini Q. Nah, di sini si R-nya. Oke, ya, ini R-nya. Maka kalau kita menghitung keliling segitiga, maka kita butuh sisi PQ, PR, dan QR. Maka kita pakai rumus ini nih ya. Rumus jarak. Jadi kalau kita mau cari PQ, nah ini sama dengan akar dari XP dikurang XQ kuadrat ditambah YP dikurang YQ kuadrat. Oke ya, kita coba masukin ya. P-nya itu min 4. Nah, jadi ini akar dari min 4 dikurang Q itu min 1. Nah, min 1 kuadrat. Ditambah YP-nya itu minus 3 dikurang Q-nya itu 1. Oke, kuadrat. Didapat nanti adalah akar dari 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Oh, dapat nih 5 satuan. Oke, 5 satuan. Oh, ini 5 satuan ternyata. Nah, nanti tinggal QR. Sama nih, QR. Kita menghitung QR. Nah, kakak pakai warna yang berbeda supaya lebih menarik. Nah, QR ini adalah akar dari XQ dikurang X-nya si R kuadrat. Ya, ditambah YQ dikurang Y-nya si R di kuadrat. Oke. XQ-nya adalah akar dari ini berarti negatif 1 dikurang XR-nya min 5 gitu ya. Kuadrat ditambah YQ-nya itu adalah 1 dikurang YR-nya itu adalah 4.
A kuadrat. Ini dapat dari akar dari 4 kuadrat ini hasilnya adalah 4 kuadrat ditambah min 3 kuadrat gitu ya. Nanti dapat nih 5 satuan juga ternyata. Oke, ini ternyata 5 satuan. Terakhir kita menghitung si PR-nya. Nah, kita menghitung si PR. Sama ya, tetap ya. Kita menghitung si PR. Berarti akar dari X-nya P dikurang X-nya R di kuadrat ditambah Y-nya P dikurang Y-nya R di kuadrat gitu ya. Ini akar dari X-nya P itu berapa tuh? Min 4. Y-nya si X-nya si R itu min 5 dikurang min 5 kuadrat ditambah Y-nya si P itu min 3 dikurang 4 kuadrat. Oke. Ini dapat berarti ini akar dari 1 kuadrat ya. 4 ditambah 5 di 1 kuadrat ditambah min 3 dikurang 4 berarti min 7 kuadrat. Ini kalau kita hitung dapatnya adalah akar 50 ya. 1 tambah 49. Berarti dapat bisa kita keluarkan dari akar. Ini adalah 25 kali 2 sehingga bisa kita keluarkan menjadi bedak sini ya. Bedak sini 5 akar 2. Ya, dapat dari mana 5 akar 2 nih Kak? 50 itu adalah 25 dikali 2. Yang bisa keluar dari akar adalah si 25-nya. Jadi 5 akar 2. Oh, ini dapat nih 5 akar 2. Maka kita bisa simpulkan keliling segitiganya adalah, kita jumlahin semua ya, 5 tambah 5 tambah 5 akar 2. Hasilnya adalah 10 ditambah 5 akar 2. Nah, itu baru keliling ya. Gimana sekarang kalau kita menghitung luasnya? Nah, sekarang kita bikin lagi tadi segitiganya di sini. Min 4, min 3. 1,1 di sini ya. Nanti akan ada dua cara untuk menghitung luas dalam koordinat. Oke, cara pertama, nah ini cara pertama, kita akan membuat yang namanya persegi. Nah, jadi kita mau bikin persegi nih, di sini. Oke. Kalau yang tadi luasnya cukup gampang. Jadi kalau yang soal-soal sebelumnya ini luasnya gampang-gampang nih karena lurus-lurus aja nih. Kalau ini kan agak miring-miring ya, kita agak sulit menentukan tingginya yang mana dan sebagainya gitu. Nah, itu agak susah. Nah, maka ketika kita mencari luas segitiga PQR, kakak bikin segi 4 yang besar. Nah, maka luas segitiga PQR ya, ini bisa kita tuliskan sebagai luas persegi panjang dikurang, ini ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga ya. Luas segitiga pertama dikurang luas segitiga kedua dikurang luas segitiga ketiga gitu ya. Jadi kakak membuat persegi panjang besar, kakak mau menghitung yang putih, kakak kurangi dengan yang pinggir-pinggirnya. Oke, kita bikin lebih rapi ya. Berarti luas persegi panjangnya, nah ini adalah panjang dikali lebar gitu ya. Panjang dikali lebar berapa nih? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dikali 4 ya, dapat 28 satuan. Oke, luas segitiga yang pertama, nah, setengah kali alas kali tinggi. Kenapa sih bikinnya persegi panjang? Supaya kita dapat alasnya gampang, tingginya gampang nih ya. 1, 2, 3 1, 2, 3, 4. Berarti setengah dikali 3 dikali 4. Dicoret 2, dapat hasilnya 6 satuan. Luas segitiga yang kedua, nah ini adalah sama nih, setengah dikali alas dikali tinggi ya. Setengah dikali 3 1, 2, 3 ya, sama ya, 1, 3 dan 4. Dapat juga 6 satuan. Nah, luas segitiga yang ketiga, nah, ini kalau kita hitung 1 dikali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setengah dikali alas dikali tinggi, setengah dikali 1 dikali 7 gitu ya. Dapat nih 3,5 satuan. Nanti dikurangi semua nih. 28 dikurangi 6 itu hasilnya 22. 2 dikurangi 6 itu 16. 16 dikurangi 3,5 hasilnya ada 12,5 satuan. Nah, ini dalam ini cara mengerjakan yang cara pertama. Nah, untuk cara
yang kedua itu kita sebut dengan cara determinan. Jadi kakak tidak perlu menggunakan grafiknya, kakak tidak perlu menggambar grafiknya, kakak hanya butuh titik-titiknya saja. Ya, karena kakak tidak perlu membuat persegi panjangnya. Nah, cara gimana? Cara determinan itu, yang pertama kali kita lakukan, kita menulis seperti ini, P itu adalah min 4, min 3. Kemudian Q itu adalah min 1, 1. Jadi kita tulis mendatar. Kemudian kita punya si R min 5,4. Nah, kemudian kita tulis lagi nih si Q-nya di bawah sini. Kita tulis lagi si P-nya. Jadi yang pertama kita tulis lagi. Ini adalah min 4, min 3. Boleh nggak Kak kalau kita mulai dari Q? Boleh. Q, R, P, Q lagi gitu ya. Yang penting berurutan. Nah, kita rumusnya itu adalah nanti seperti ini. Jadi luas si segitiganya itu adalah setengah dikali dari hasil mutlak. Nah, hasil mutlak dari apa? Dari perkalian ini. Cara kaliannya gimana? Nah, sekarang kakak akan ajarin cara perkaliannya. Yang pertama yang kita lihat adalah serong kanan dulu. Jadi dari sini kita mau serong kanan nih. Nah, ya. Ini mau serong kanan ke sini. Oke, ini mau serong kanan ke sini. Oke, tapi selalu kita kalikan dengan plus 1. Jadi plus 1 dikali min 4, hasilnya adalah min 4 ya. Dikalikan 1, hasilnya ada min 4. Oke, itu saja di sini. Ini plus 1 juga. Plus 1 dikali min 1, min 1. Min 1 dikali 4, hasilnya min 4. Plus 1 dikali min 5, itu hasilnya adalah min 5. Min 5 dikali min 3 adalah hasilnya plus 15. Oke ya. Kemudian kita akan kerjakan yang serong kiri. Nah, sekarang serong kiri nih. Cuma yang setiap perkalian serong kiri itu dikalikan dengan min 1. Ingat, tangan kiri tangan buruk kalau kata orang tua kita. Tangan kanan tangan baik. Yang baik positif, yang buruk negatif. Jadi yang serong kiri kita kali min 1. Min 1 dikali min 3 itu hasil positif 3 dikalikan min 1. Berarti min 3. Itu saja nih. Ini juga sama nih. Kita kalikan serong kiri ya. Min 1 dikalikan 1. Min 1. Min 1 dikali min 5. Hasilnya adalah plus 5. Kita kalikan lagi serong kiri. Nah, min 1 dikali 4. Min 4. Min 4 dikali min 4. Hasilnya adalah plus 16. Oke. Nah, tinggal kita jumlahkan hasil di dalamnya nih. Berarti luas segitiganya adalah setengah dari hasil mutlak. Ini min 4 dikurang 4 min 8. Min 8 tambah 15 itu adalah, nah ini min 8. Ini sama ini jadi plus 7 ya. 7 dikurangi 3 hasilnya jadi plus 4 ya. Plus 4 tambah 5 9 tambah 16 ya. Ini dapat setengah dikali 25. Apa sih tanda mutlak ini fungsinya? Jadi kalau hasilnya negatif, kita bisa tulis langsung jadi setengah kali 25 gitu. Hasilnya kalau kita inilah 12,5 satuan. Nah, tentunya hasil ini harusnya sama ya, sama hasil yang ini gitu. Jadi mau pakai cara satu, pakai cara dua boleh. Cara pertama adalah kita membuat persegi, cara kedua kita menggunakan determinan. Kita coba lagi ya satu contoh soal. Jadi kakak punya segitiga ABC, titik A-nya di min 1,4, min 1,4 itu di sini. Kemudian titik B-nya min 5,1, min 5,1 di sini. Kemudian titik C-nya di 5,4. Wah, di sini. Jauh ya. Ini jauh sekali. Oke. Ini titik A-nya, ini titik B-nya, ini titik C-nya. Maka ketika kita menghitung keliling, keliling kita butuh menghitung AC-nya. AC-nya berapa nih? Akar dari, kalau kalian pakai sketsa sebenarnya tidak harus menghafal rumus ini ya. Kita bisa hitung seperti ini nih. Pythagoras nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, 8 kuadrat ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, 6 kuadrat. Ya. Ini pasti hasilnya kalau kita pakai ini hasilnya begini juga. Ini akar dari 100 dapatnya 10. Sekarang kita coba cari si BC-nya. Si BC. Nah, ini adalah akar dari, kita hitung aja nih. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kuadrat ditambah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kuadrat. Nah, ini adalah akar dari 125 ya. Ini 25, ini 100.
Nah, 125 itu berapa sih? 5 kali 25. Yang bisa keluar dari akar adalah si 25-nya. Ya, kita dapat 5 akar 5. Oke ya. Terakhir, kita akan menghitung si AB. Nah, kita akan menghitung si AB. Adalah akar dari, kita hitung ya, 1, 2, 3. 3 kuadrat ditambah 1, 2, 3, 4. Oh, 4 kuadrat. Berarti ini adalah akar dari 9 tambah 16. Karena akar dari 25 sama hasil 5. Oke, sehingga keliling segitiga. Nah, itu adalah 10 ditambah 5 ditambah 5 akar 5. Kita akan dapat hasilnya 15 ditambah 5 akar 5. Gitu ya. Sekarang kita coba cari luasnya. Terserah nih mau pakai cara apa. Kakak akan contohin juga dua-duanya. Jadi pertama kita akan pakai cara menggambar ya. Kita gambarkan titik A-nya min 1,4 tadi di sini. Titik B-nya min 5,1 tadi di sini. Titik C-nya adalah 5,4. 5,4 betul? 5,4 di sini. Kita punya segitiganya di sini. Oke. Sekarang kakak bikin, karena ini kan kita tidak bisa tahu ya mana sih siku-sikunya di mana dan sebagainya, tingginya kita juga nggak jelas. Jadi kita pakai cara yang pertama, kita bikin persegi. Nah, kita bikin persegi melewati titik-titiknya. Oke. Nah, jadi luas segitiga, luas segitiga ABC. Kita tadi di sini ya A, B dan C. Ini cara menghitungnya adalah kita menghitung luas perseginya. Persegi panjangnya berapa nih? Panjang dikali lebar. Kalau kita hitung berapa nih ya? 10 dikali 8. 10 dikali 8 80. Luas segitiga 1. Nah, misalkan nih segitiga yang pertama, setengah dikali alas dikalikan tinggi. Setengah dikalikan 1 2 3 4 5 6 dikalikan 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ini kalau kita coret hasilnya ada 24 gitu ya. Kita coba lagi. Berarti sekarang luas segitiga yang kedua, ini luas segitiga yang kedua. Nah, inilah setengah dikali alas dikalikan tinggi. Alasnya itu 1 2 3 4 5. Setengah dikalikan 5 dikalikan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. Hasilnya 25 ya. Yang terakhir luas segitiga yang kedua. Nah, yang ketiga. Yang ketiga adalah setengah dikali alas dikalikan tinggi. Nah, setengah dikalikan 1 2 3 3 dikalikan 1 2 3 4. Oke, berarti ini 6 hasilnya. Kita akan kurangkan. Nah ya, tadi kakak alasnya tidak selalu mengambil yang mendatar. Bisa juga yang vertikal, tingginya tinggal yang mendatar ya. Jadi nggak apa-apa ya. Kalau kita kalikan, kalau kita kurangkan, ini dulu dikurangkan 80 kurang 24 itu artinya 56. 56 dikurangi 25 artinya berapa tuh? 31. 31 dikurangi 6 hasilnya adalah 25. Nah, ini berarti 25 satuan. Ya. Sekarang coba kita cek pakai cara determinan. Kita tuliskan dulu si A-nya. Nah, A-nya itu adalah min 1,4. B-nya itu adalah min 5,1. C-nya 5,4. Karena A paling atas, A kita tulis lagi, A lagi min 1,4. Oke ya, kemudian kita akan kalikan. Kita bikin dulu formatnya. Inilah setengah, berarti luas segitiganya setengah dari tanda mutlak. Oke ya. Kita kalikan dulu yang serong kanan. Ingat dikali positif 1. Min 1 dikalikan 1 berarti nanti min 1. Ini juga dikalikan positif jadi plus 20. Min 5 dikalikan min 4 dikalikan plus 1 gitu ya. Ini juga plus 20. Oke. Sekarang kita kalikan yang serong kiri. Yang serong kiri ingat dikalikannya dengan negatif. Nah, dikalikan dengan negatif 1. 4 dikalikan min 5 itu hasilnya adalah
minus 20 dikalikan ini 1 jadi plus 20. Nah ini dikalikan min 1, hasil adalah 5. Ya, kemudian yang ini juga kita kalikan dengan min 1, hasil adalah minus 4 gitu ya. Nah, ini kalau kita hitung, nah ini setengah dari ini totalnya 60. Nah, 60 dikurang berapa nih? Min 1, min 5, min 4 gitu ya. Berarti setengah dikalikan dari 50. Nah, berarti sudah ada 25 satuan juga. Nah, jadi terbukti ya, sudah 2 kali kita coba, mau cara yang mana aja boleh, tinggal tergantung guru kamu mengajarkan yang mana.